Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok mata kuliah Hukum Bisnis akan menjelaskan bagaimana sih penerapan hukum bisnis dalam yayasan. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum bisnis tidak hanya ada pada perusahaan yang mencari keuntungan, tapi juga ada pada lembaga non-profit seperti yayasan ini. Nah, pertama kita bahas dulu pengertian dari yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan itu adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Jadi bukan hanya untuk mencari keuntungan saja. Berbeda dengan perseroan terbatas atau koperasi, yayasan ini lebih berfokus pada kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Jadi, secara hukum, yayasan termasuk subjek hukum berbentuk badan hukum privat. Artinya, yayasan memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pendirinya. Yayasan bisa melakukan perbuatan hukum seperti membeli aset, menandatangani kontrak, menerima hibah, atau mengelola dana sesuai tujuan pendirinya. Lalu bagaimana objek hukum bisnis dalam yayasan? Objeknya adalah segala kekayaan yang dimiliki yayasan baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, dana hibah maupun hak cipta. Kekayaan ini disebut harta kekayaan terpisah karena dipisahkan dari harta pribadi pendirinya dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan yayasan. Nah, jadi dalam menjalankan kegiatan, yayasan juga memiliki struktur organisasi yang diatur oleh undang-undang. Ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama, pembina yang menentukan kebijakan dan tujuan yayasan, yang kedua, pengurus yang melaksanakan kegiatan operasional, dan yang terakhir, pengawas yang bertugas untuk mengawasi jalannya yayasan agar tetap sesuai aturan. Jadi teman-teman, kalau pelanggaran hukum itu tanggung jawabnya bukan pada pribadi atau pengurus, tetapi pada yayasan sebagai badan hukum itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa yayasan memiliki kepribadian hukum yang sendiri. Dalam praktiknya, yayasan juga bisa melakukan kegiatan ekonomi asalkan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk menunjang tujuan sosial atau kemanusiaan. Misalnya, yayasan pendidikan yang membuka sekolah atau yayasan kesehatan yang mengelola rumah sakit. Selama kegiatan usaha tidak bertujuan mencari laba pribadi, hal ini tetap sesuai dengan prinsip hukum bisnis. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum bisnis juga berlaku terhadap yayasan, karena yayasan juga memiliki hubungan hukum seperti kontrak, kepemilikan aset, dan tanggung jawab hukumnya. Sekian dari presentasi yang sudah kami lakukan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.